Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Universitas Pamulang, Fakultas Akuntansi kelas 05-004 dengan saya Panglima Redila. Saya Erianto Cahyono Wirawan. Dengan saya Aurelia Sadiara Gunawan. Dengan saya Alvina Rahmawati. Izinkan kami untuk menyampaikan izan yang telah kami susun dengan tema motivasi dengan judul membangun semangat kinerja dan kekuatan bersama. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam manajemen dan dunia kerja, yaitu motivasi dalam organisasi. Motivasi bukan sekedar kata-kata penyemangat atau slogan yang ditempel di dinding kantor. Motivasi adalah energi psikologis yang menggerakkan individu untuk bertindak, bertahan dalam kesulitan, serta terus belajar dan berkembang dalam organisasi. Motivasi berfungsi seperti bensin dalam mesin. Tanpa motivasi, organisasi tetap ada tapi tidak bergerak optimal. Motivasi itu sebenarnya adalah dorongan yang bikin seseorang mau bergerak dan melakukan sesuatu. Dorongan ini bisa muncul karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi, ada tujuan yang ingin dicapai, ada harapan tertentu, atau bahkan karena tekanan dari lingkungan sekitar yang akhirnya memaksa seseorang untuk bertindak. Singkatnya, motivasi itu semacam bahan bakar yang mendorong kita buat jalan terus. Menurut Robbins, motivasi itu proses yang menjelaskan 3 hal penting: seberapa kuat seseorang mau berusaha, ke arah mana usahanya ditujukan, dan seberapa lama dia bisa bertahan sampai tujuannya tercapai. Sementara menurut Winardi bilang, kalau motivasi itu proses yang membangkitkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku seseorang. Kalau digabung, 2 pendapat itu menunjukkan bahwa motivasi lebih dari sekedar rasa ingin melakukan sesuatu. Motivasi itu tentang menjaga api semangat tetap menyala. Kadang semangat kita naik turun, itu wajar. Tapi dengan motivasi yang kuat, seseorang lebih mudah bangkit dari kegagalan, lebih tahan menghadapi tekanan, dan lebih cepat menemukan cara ketika dihadapkan pada masalah. Dalam dunia kerja, motivasi itu kelihatan banget pengaruhnya. Orang yang termotivasi biasanya lebih aktif, lebih kreatif, dan lebih cepat beradaptasi. Mereka punya drive untuk belajar, memiliki perbaikan diri, dan berkembang. Selain itu, mereka cenderung merasa punya hubungan emosional sama pekerjaannya. Jadi, bukan cuma kerja demi selesai, tapi kerja demi mereka merasa itu penting. Motivasi juga jadi salah satu faktor yang bikin seseorang mau terus bertahan walaupun ada tantangan, kesulitan, atau bahkan kritik. Tanpa motivasi, orang gampang menyerah, gampang bosan, dan gampang kehilangan arah. Tapi dengan motivasi sekecil apapun, langkah yang diambil tetap terasa berarti. Akhirnya, motivasi itu jadi tenaga pendorong yang bikin seseorang maju terus, tetap mencoba dan tetap bersemangat walaupun situasinya nggak selalu ideal. Motivasi bukan cuma soal performa, tapi juga soal bagaimana seseorang bisa membangun mentalitasnya yang kuat, dan dari motivasi yang baik, performa kerja meningkat, hasil kerja membaik, dan kontribusi terhadap organisasi pun jauh lebih terasa. Baik, materi selanjutnya yaitu pentingnya motivasi dalam organisasi. Bayangkan, jika pada suatu perusahaan, para pegawainya hanya datang karena kewajiban bukan karena keinginan. Mereka duduk di meja kerja, menyalakan komputer, dan menjalankan tugas hanya untuk memenuhi jam kerja. Tidak ada rasa semangat, dan tidak ada rasa memiliki, dan tidak ada dorongan untuk memberikan yang terbaik. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, apa yang akan terjadi? Pelan tapi pasti, kinerja organisasi akan menurun. Turnover meningkat karena karyawan merasa tidak terikat. Konflik kecil mudah muncul karena suasana kerja yang tidak harmonis. Bahkan budaya kerja pun berubah menjadi negatif. Dan energi positif yang seharusnya menjadi bahan bakar perkembangan perusahaan. Disinilah motivasi memegang peran penting.
Motivasi bukan hanya sekedar kata-kata penyemangat. Ia adalah kekuatan psikologis yang mendorong seseorang untuk bergerak, berkarya, dan memberikan performa terbaiknya. Ketika motivasi kuat, pegawai tidak lagi kerja hanya untuk menggugurkan kewajiban. Mereka bekerja dengan tujuan, dengan kesadaran penuh bahwa apa yang mereka lakukan memiliki makna. Selain itu, motivasi mampu yang pertama, meningkatkan produktivitas. Karena orang yang termotivasi bekerja lebih fokus, cepat, dan kreatif. Yang kedua, yaitu menumbuhkan loyalitas. Sebab mereka merasa dihargai dan diperhatikan. Yang ketiga, yaitu menguatkan rasa kebersamaan. Karena motivasi menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan kolaboratif. Yang keempat, yaitu mempercepat pencapaian tujuan strategis. Karena seluruh anggota organisasi bergerak ke arah yang sama dengan energi yang positif. Organisasi yang memahami pentingnya motivasi tidak hanya mengatur tugas dan target, tetapi juga berinvestasi pada manusia di dalamnya. Mereka mendengarkan aspirasi karyawan, memberikan ruang untuk berkembang, memfasilitasi kebutuhan, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara emosional. Pada akhirnya, ketika seseorang merasa dihargai, dipahami, dan diberikan kesempatan untuk berkembang, mereka tidak sekadar bekerja, mereka berkontribusi. Mereka juga membangun, mereka juga berperan aktif dalam membawa organisasi menuju visi dan misi yang lebih besar. Motivasi bukan hanya sekadar alat untuk mendorong kinerja. Motivasi adalah fondasi yang menjaga organisasi tetap hidup, bergerak, dan tumbuh. Teori motivasi menurut para ahli. Pertama, Maslow, yaitu hierarki kebutuhan. Maslow menyebutkan bahwa manusia memiliki tingkatan kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisik, keamanan, sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Artinya, seseorang akan termotivasi untuk bekerja keras jika kebutuhan dasarnya terpenuhi lebih dulu. Dalam organisasi, ini berarti perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan pekerja, keamanan pekerjaan, hubungan sosial, pengakuan, hingga ruang aktualisasi. Karyawan yang merasa dipenuhi kebutuhan dasarnya akan lebih mudah diarahkan pada visi perusahaan. Yang kedua ada Herzberg, teori dua faktor. Herzberg membedakan motivasi menjadi dua kategori, yaitu hygiene factor seperti gaji, kondisi kerja, kebijakan, hubungan dengan atasan, dan motivator faktor seperti prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan perkembangan. Jika hygiene tidak terpenuhi, karyawan tidak puas. Tapi jika hanya hygiene yang terpenuhi tanpa motivator, karyawan tetap tidak akan berprestasi tinggi. Organisasi harus menyediakan keseimbangan antara lingkungan kerja yang nyaman dan kesempatan berkembang. Selanjutnya ada McClelland, dengan teori kebutuhan. McClelland menyatakan bahwa manusia memiliki 3 kebutuhan utama, yaitu kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi, dan kebutuhan kekuasaan. Karyawan yang sangat suka pencapaian akan berhasil di pekerjaan dengan target. Yang suka bersosialisasi cocok pada pekerjaan pelayanan. Yang ingin memimpin cocok berada di posisi manajerial. Artinya, penempatan yang tepat pada peran yang tepat adalah kunci dari motivasi. Selanjutnya ada teori ekspektasi dari Fromm. Fromm mengajarkan bahwa motivasi muncul ketika karyawan percaya usaha akan menghasilkan kinerja baik. Dari kinerja yang baik akan menghasilkan imbalan yang diinginkan. Jika salah satu rantai ini putus, motivasi akan buntu. Misalnya, seseorang yang bekerja keras tetapi sistem promosi tidak adil, tadi dia akan berhenti berusaha. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa motivasi seseorang harus dihargai dan sistem penghargaan harus benar-benar berjalan. Yang terakhir ada teori penguatan Skinner. Skinner menekankan bahwa perilaku bisa dibentuk melalui konsekuensi. Jika seorang diberi penghargaan atas perilaku positif, ia akan mengulanginya. Jika perilaku negatif, dihukum. Lalu, mereka tidak akan mengulanginya lagi.
Organisasi yang ingin meningkatkan motivasi harus berfokus memperkuat perilaku baik, yaitu melalui reward, bukan hanya sekedar memberi hukuman. Pada bagian ini, saya akan membahas tentang bentuk motivasi dalam organisasi dan beberapa contoh penerapannya. Pertama, motivasi dalam organisasi umumnya terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang datang dari dalam diri seseorang, misalnya semangat bekerja, passion, kepuasan batin ketika menyelesaikan tugas, atau rasa bahwa pekerjaan ini sangat bermakna. Motivasi ini umumnya tidak bisa dikontrol langsung oleh perusahaan. Namun perusahaan tetap bisa memberikan lingkungan yang mendukung agar motivasi intrinsik ini tumbuh. Caranya seperti memberi ruang kreativitas, menawarkan kesempatan berprestasi, menyediakan tantangan yang sesuai kemampuan, serta membangun kultur kerja yang suportif dan saling menghargai. Lalu yang kedua, yaitu ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini umumnya ditimbulkan oleh perusahaan, atau bisa dibilang motivasi yang berasal dari luar diri individu. Contohnya gaji, bonus, promosi, jabatan, penghargaan, atau pujian. Berbeda dengan motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik ini lebih mudah diatur oleh perusahaan melalui kebijakan dan sistem reward, sehingga dapat digunakan untuk mendorong kinerja karyawan secara langsung. Lalu bagaimana motivasi ini diterapkan? Banyak cara untuk menerapkan motivasi ini, yaitu salah satunya banyak perusahaan yang menggunakan strategi terencana, misalnya program Employee of the Month yang memberikan pengakuan publik kepada karyawan berprestasi. Ini membantu meningkatkan rasa dihargai. Kemudian ada program pelatihan dan jalur karir yang memberikan harapan masa depan dan membuat karyawan merasa bahwa perusahaan mendukung perkembangan mereka. Selain itu, ada juga bonus kinerja. Ini sering sekali digunakan sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian target. Tidak hanya itu, perbaikan fasilitas kerja seperti lingkungan kerja yang nyaman dan peralatan yang memadai juga berperan penting dalam mempertahankan motivasi dan produktivitas. Melalui berbagai strategi, kita dapat melihat bahwa motivasi bukan hanya teori, tetapi sesuatu yang perlu diwujudkan melalui sistem, tindakan nyata, dan komitmen perusahaan dalam mendukung para karyawannya. Dengan menciptakan lingkungan yang tepat, organisasi dapat mendorong kinerja yang lebih baik, sekaligus membangun hubungan kerja yang sehat dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya adalah studi kasus mengenai retail di Indonesia. Beberapa perusahaan retail menerapkan penghargaan bagi kasir terbaik di setiap bulannya dengan indikator pelayanan dan keakuratan. Pegawai yang menang akan mendapatkan bonus dan pengakuan. Hasilnya apa? Hasilnya, kualitas pelayanan meningkat, kesalahan berkurang, dan motivasi kerja yang tumbuh. Baik, studi kasus selanjutnya adalah mengenai Google. Google memberi fasilitas unik seperti area rekreasi dan jam kerja yang fleksibel, sehingga kebebasan berinovasi mencapai 20% dari waktu kerja. Pendekatan ini menumpuk motivasi intrinsik. Hasilnya, muncul beberapa produk besar seperti Gmail dan Google News, karena karyawan diberikan kebebasan untuk berkarya. Baik, selanjutnya adalah studi kasus UKM dan bisnis keluarga. Meski terdengar sederhana, pemilik usaha kecil memberi bonus kecil jika penjualan mereka meningkat. Bonus itu mungkin kecil, tetapi pengakuan dan kepercayaan yang diberikan pemilik meningkatkan motivasi dan loyalitas pekerja. Baik, selanjutnya adalah beberapa strategi untuk membangun motivasi dalam organisasi. Yang pertama adalah komunikasi terbuka. Pemimpin harus menciptakan ruang lingkup, mendengar aspirasi, dan menjelaskan arah perusahaan. Ketika staf merasa didengar, mereka merasa dihargai dan mau berkontribusi. Selanjutnya adalah kepemimpinan inspiratif. Pemimpin bukan hanya memberikan perintah, tetapi juga memberikan contoh, gaya kepemimpinan yang suportif dan manusiawi, dan juga mampu menularkan aura energi yang positif. Selanjutnya adalah sistem penghargaan yang adil.
Penghargaan harus sebanding dengan kontribusi. Jika sistem tidak adil, maka karyawan akan kehilangan motivasi. Strategi selanjutnya adalah lingkungan kerja yang harmonis. Hormati karyawan sebagai manusia, bukan sebagai alat produksi. Berikan dukungan emosional, penghargaan dan kepercayaan, karena motivasi tumbuh saat orang merasa dianggap penting. Selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan organisasi. Organisasi harus memberi ruang belajar. Ketika karyawan merasa kompetensinya tumbuh, maka ia akan merasa lebih percaya diri dan lebih termotivasi. Selanjutnya adalah pemberian tantangan dan kejelasan target. Target harus jelas dan realistis. Dengan tujuan yang spesifik, orang tahu arah dan ukuran keberhasilan dan apa yang harus diperbaiki. Dan yang terakhir adalah budaya organisasi positif. Bangun suasana kerja yang kolaboratif dan penuh dengan dukungan. Motivasi lebih mudah tumbuh di tempat kerja yang sehat secara fisiologis. Motivasi adalah inti dari energi organisasi. Ketika individu dalam organisasi merasa dihargai, diberdayakan, dan diberi ruang berkembang, semangat kerja muncul secara alami. Organisasi yang memahami motivasi tidak hanya membangun kinerja, tetapi juga membangun kekuatan bersama yang tidak mudah runtuh oleh perubahan. Mari jadikan organisasi sebagai ruang yang memberi makna, prestasi, dan kebersamaan. Sekian pembahasan desain yang telah kami jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.